fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dea Fauzi Abdillah di Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Mengapa Kurikulum Berubah, sebuah topik yang ada di platform aplikasi Merdeka Mengajar yang dirilis oleh Kemendikbud untuk Bapak Ibu guru pendidik di seluruh Indonesia. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kita tahu bahwa setiap elemen apapun dalam kehidupan memiliki core ataupun inti, tak terkecuali di sektor pendidikan. Sektor pendidikan jantungnya adalah kurikulum. Mengingat kurikulum merupakan sebuah sistem operasional yang di dalamnya akan menjalankan berbagai macam kepentingan, baik yang berada di lingkungan formal ataupun lingkungan non-formal. Arah dan tujuan pendidikan tersebut diatur di dalam sebuah sistem bernama kurikulum, sehingga dalam proses perancangan, pelaksanaan, evaluasi, serta asesmen ataupun penilaiannya itu akan mengacu kepada kurikulum yang digunakan di satuan pendidikannya masing-masing. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang kontekstual, menyesuaikan dengan zamannya, dan terus mengalami proses perkembangan yang mengadaptasi lingkungan serta kebutuhan yang dimiliki oleh murid atau peserta didik di sekolah. Artinya, kurikulum ini akan selalu dinamis, akan selalu bergerak, menyesuaikan dengan kondisi terkini yang dimiliki oleh putra-putri kita di rumah ataupun di sekolah. Mendengarai dengan apa yang kita bahas tadi, bahwa kurikulum itu merupakan sebuah panduan, sebuah sistem yang dimana di dalamnya akan menemukan berbagai macam program yang dilakukan oleh sebuah lembaga penyelenggara, dalam ini adalah sekolah, ataupun wilayah struktural yang di dalamnya terdapat acuan rancangan pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Atau mungkin secara garis besarnya, kurikulum adalah sebuah gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui sebuah praktek ataupun melalui sebuah metode. Nah, kita ketahui urgensi peran dan fungsi kurikulum itu meliputi beberapa dimensi ya. Yang pertama mungkin dalam hal yang sangat sederhana adalah peran kurikulum dalam skala makro ataupun pendidikan secara konservatif. Kita lihat peran konservatif itu bagaimana kurikulum memiliki berbagai macam peran terhadap eksistensi nilai budaya yang merupakan warisan dari masa lalu kepada generasi sekarang. Lalu bagaimana kurikulum itu membentuk suatu sistem yang di dalamnya memuat berbagai macam metode, cara, serta tujuan yang jelas. Ditambah dengan peran kreatifnya kurikulum akan menjawab segala tantangan yang ada sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Serta bagaimana kurikulum itu juga kritis serta evaluatif. Di sini kurikulum berperan sebagai penyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus difilter ataupun disaring. Sehingga nilai dan budaya baru tersebut bisa menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia ataupun di wilayah kita. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan itu sangat urgent sekali, ya. Posisinya sangat sentral sehingga kurikulum menjadi pusat proses pendidikan sebagai sebuah pedoman ataupun sebagai platform dokumen yang di dalamnya termuat berbagai macam bidang studi serta sumber konsep dan landasan bagi institusi pendidikan. Sederhananya, dalam skala mikro, komponen kurikulum itu menurut Rob Tyler itu ada 4 item. Yang pertama, kurikulum itu memuat tujuan, memuat konten, memuat metode, serta evaluasi.
Tujuan ini dimaksudkan bagaimana kurikulum itu harus berpatokan kepada hal yang dikerjakan untuk menuju arah serta sasaran pendidikan. Kita ketahui bahwa arah dan sasaran pendidikan termuat di Undang-Undang ya nomor 23 tahun 2003 tentang guru dan dosen, di mana segala macam sistem pendidikan nasional ini sudah termuat di dalam kurikulum. Adapun di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia termuat juga bagaimana pendidikan ini menjadi suatu hal yang sangat substantif untuk memajukan bangsa. Lalu ada kontennya. Konten di sini adalah ruang lingkup kajian yang membahas tentang fakta ataupun data-data, di mana di sini nanti kurikulum itu menelaah apa yang ada di dalam sekitar kita, serta bagaimana kita memecahkan masalahnya menjadi sesuatu hal yang esensial. Nah, permasalahan tadi disentuh dengan menggunakan approach ataupun pendekatan ataupun metode serta cara. Ya, nah cara tersebut menyesuaikan dengan konteks sekolah ataupun satuan pendidikan masing-masing sehingga murid ataupun guru memahami kebutuhan mereka yang ada di lapangan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilihat dari aspek makro adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan pendidikan secara umum. Dan secara mikronya, bagaimana berhasil tidaknya seorang guru mengajar muridnya di dalam kelas. Nah, lalu, relevansi dengan perkembangan zaman, memenuhi kebutuhan murid dan mempersiapkan generasi yang taktis serta implementatif terhadap kehidupan, itulah alasan kenapa kurikulum harus selalu berubah. Ya, bila mana kurikulum itu tidak berubah, maka yang akan dikhawatirkan terjadi adalah stagnasi. Stagnasi ini adalah kemunduran yang dirasa dalam posisi diam. Artinya masyarakat tidak mengalami proses perubahan yang signifikan. Mereka mengacu kepada hal-hal yang sifatnya kemungkinan hanya tekstual ataupun kondisi yang ada di kelas saja. Artinya tidak melihat dinamika elemen kehidupan yang lain. Untuk itu, relevansi dengan perkembangan zaman serta pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana mempersiapkan generasi yang betul-betul siap ya terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Mungkin sekitar 2045 di sini baru tercetak murid-murid yang betul-betul konservatif dan juga inovatif yang mengisi sistem yang ada di negara kita. Nah, sedikit mengulas tentang bagaimana kurikulum ini dikaitkan dengan teknologi. Artinya teknologi dalam dunia pendidikan itu betul-betul selalu mengalami dinamika. Contohnya ketika anak ini belajar hanya menggunakan buku saja, sekarang sudah ada menggunakan WhatsApp, aplikasi di handphone, dan juga pengiriman pesan juga bisa lewat file yang sekarang bisa menggunakan email. Dulu kita masih ingat mengerjakan penugasan itu media penyimpanan data menggunakan disket ya atau 3,5 floppy. Sekarang ada flash disk, bahkan lebih simpel lagi, tidak perlu membawa barang apapun, hanya modal kuota doang, itu kita bisa menggunakan disk drive ataupun Google Drive ya yang ada di aplikasi Google, dan otomatis kita semua memiliki di perangkat lunak masing-masing. Nah, sejalan dengan itu bagaimana kita melihat juga teknologi berubah, juga ada semacam pergeseran cita-cita ataupun harapan. Yang dulu kita punya cita-cita dokter, tentara, polisi, pilot, profesi mainstream lainnya yang sudah ada. Nah, sekarang sudah mulai bergeser, anak-anak ataupun putra-putri kita itu sudah berniat menjadi seorang animator, konten kreator, investor, saham, gamers, programmer, bahkan sampai influencer. Nah, hal-hal tersebut tentu saja ini tidak mungkin terjadi bila kita masih menggunakan kurikulum terdahulu. Untuk itu kurikulum harus menyesuaikan dengan teknologi, menyesuaikan dengan lingkungan sehingga tercipta sebuah sistem yang padu dan terintegrasi. Nah, bagaimana mewujudkan perubahan kurikulum itu agar sudah terjadi? Tentu peran guru di sini masih sangat dominan, ditambah dengan peran orang tua yang di rumahnya mengawasi tumbuh kembang serta kebutuhan putra-putrinya, dan tentunya memfasilitasi dengan segala macam pertimbangan dan juga pengawasan.
serta yang paling krusial dan tak kalah perlu menjadi sorotan adalah bagaimana masyarakat di sini juga perlu mengawasi, perlu melakukan monitoring sehingga kurikulum ini juga bisa behavior ataupun konteks dengan perilaku siswa ataupun guru yang ada di sekolah dengan kehidupan di lingkungannya. Lalu pemerintah juga di sini membuat sebuah regulasi yang jelas, regulasi yang mudah dipahami sehingga sistem pemerataan pendidikan dengan tujuan pendidikan nasional ini sebagai nomor utamanya bisa terjadi di berbagai macam keadaan ataupun kondisi. Dan peran pemerintah lewat pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ini adalah salah satu kiat dan usaha bagaimana pemerintah pusat itu selalu melakukan sebuah inovasi terhadap kurikulum. Artinya kurikulum itu berubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh siswa ataupun kondisi yang dimiliki oleh sekolah serta latar belakang pendidik. Nah, di sini kita bisa melihat KOSP adalah sebuah dokumen yang membuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran, atau kita mungkin lebih familiarnya dengan istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu sangat betul-betul kontekstual dengan kondisi terkini. Dengan adanya program kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan siswa menjadi sebuah KOSP yang padu dan padan serta selaras, ini tentu akan menjadi sebuah sistem yang sangat baik. Dan kiat-kiatnya kita bisa lihat bagaimana langkah penyusunan KOSP ini bisa sederhananya melalui beberapa tahapan: analisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi dan misi pengorganisasian pembelajaran, serta bagaimana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi ini bisa dikembangkan. Itulah langkah penyusunan KOSP, bagaimana kita menganalisis satuan pendidikan, ya, dimulai dari lokasi, dimulai dari karakteristik peserta didik, karakteristik pendidik, guru, murid, sivitas akademik dan lainnya. Lalu mulai menyusun visi dan misi serta program sekolah, ya. Lalu ada pengorganisasian pembelajaran, bagaimana kita membuat sebuah sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi murid terkini yang ada di sana, serta perangkat pembelajaran, serta pengawasan atau pendampingan oleh pengawas ataupun oleh pihak-pihak yang betul-betul kompeten di bidang pengawasan pendidikan, yang ujung-ujungnya harus dilakukan monitoring, evaluasi, serta yang paling menunjang karir adalah bagaimana guru ini ditunjang dari segi profesi. Nah, ini tentunya bukan menjadi perkara yang sulit bila kita melaksanakannya selalu penuh dengan kehikmatan, penuh dengan ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan, dan yang paling penting adalah kerjasama semua pihak. Itulah aksi nyata pembahasan topik 2 mengenai mengapa kurikulum harus berubah, dan tentunya mudah-mudahan video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.